Rizky waktu main sinetron dari tahun 2018 FTV. Katanya banyak juga yang menyangkut kaitkan Kak Ivon dengan sosok Rizky Bilar. Sebenarnya Kak Ivon awal mula kenal Rizky Bilar dari mana sih Kak Ivon? Ya, jadi Mas tahun 2018 itu di bulan Agustus kita dipertemukan pertama kali di FTV Sate Ayam Bumbu Cinta, dan Rizky Bilar sebagai Juki dan aku sebagai ibunya Juki. Nah, dari situlah aku hafal nih anak. Kenapa? Karena itu FTV pertama aku yang jadi ibunya Rizky Bilar, dan dia juga sebagai pemeran utama waktu itu kan. Jadi sejarah buat saya, story sampai di rumah saya tuh lihat sendiri kan Mas, foto-fotonya semuanya karena sejarah perjalanan karir saya. Nah, jadi saya mengenal sosok Bilar di situ karena dia anak pertama saya di FTV. Ya, saya merasa ada apa ya, ikatan gitu loh Mas. Jadi saya dekat sama dia di lokasi syuting, saya bercanda-bercanda, saya ngobrol, dan anaknya sih friendly banget gitu loh. Anaknya friendly, ketawa gitu kan, welcome banget gitu loh. Dan anaknya kesannya sih sama seperti dengan remaja yang lain gitu. Waktu itu kan ada Mas Haji juga, teman-teman yang lain kan, teman-teman FTV kita dari SCTV. Akrab pokoknya gitu loh Mas. Oke, Kak Ivon, saat itu gampang nggak sih mendapat chemistry dengan Rizky Bilar? Gampang. Jadi pada saat kita syuting aku pikir dia sombong kan. Terus kan sebelum aku syuting aku ditelepon kan sama unit screenplay kan. Waktu itu aku bilang, ini siapa ya Rizky Bilar? Saya belum pernah dengar namanya Mas tahun 2018 itu. Jadi saya cari tahu di Google kan. Saya ngeliat supaya saya tahu jangan sampai nanti saya berhadapan dengan orang yang karakternya kayak gini. Ternyata saya lihat anaknya cakep kan, masih muda, keren pokoknya saya lihat di foto. Nah, jadi begitu saya ketemu dia, saya ngelihat anaknya nyambung sama saya. Jadi dia memang menghormati. Anak ini attitude-nya bagus saat itu. Kalau yang Kak Ivon lihat itu, Rizky Bilar tuh ada ini nggak sih? Apa ada sedikit temperamennya nggak sih jadi orang? Waktu itu enggak, karena dia lebih banyak bercanda. Dia lagi seneng-senengnya kan. Namanya anak muda, masih 20 tahunan kan. Kerjanya tuh di lokasi syuting ketawa. Aku nggak pernah lihat Rizky tuh cemberut di lokasi syuting. Hahaha, ketawa dan ramah. Dia kayaknya orangnya humoris gitu loh Mas kalau saya lihat. Oke, Kak Ivon, saat itu kan ada sempat beberapa tiktokers yang ngomong katanya gaya hedon tuh Rizky Bilar saat dulu katanya udah bawa BMW Iya. apa sih yang Kak Ivon lihat saat itu? Itu setelah dia kawin kan? Apa sebelum? Sebelum Dia kawin, waktu sama saya kan dia belum belum hedon. Nah, tahun 2018 dia bilang sama saya dia kos. Oh, masih ngekos saat itu? Dia masih kos di dekat Kalibata City. Kan dia tahu, Mbak Ivon tinggal di mana? Aku bilang Kalibata City. Oh, aku tinggal dekat situ. Di mana, Riz? Pokoknya di daerah dekat antara Jagakarsa, Pasar Minggu. Pokoknya dia sebut tempatnya sih. Terus dia kasih tahu saya kalau dia mau nitip barang, ada barangnya ketinggalan. Karena kan kita lokasi syutingnya kan di Megamendung. Jadi mobil BMW-nya juga nggak ada waktu itu, belum ada. Oh, belum ada saat itu ya Kak Ivon. Karena dia mau nitip barang sama saya juga lewat saya gitu. Karena saya lihat di lokasi syuting sih nggak ada waktu itu. Mungkin setelah dia dapat job yang stripping terus di Jodoh Wasiat Bapak, mungkin dia udah beli BM kan dengan hasil kerja kerasnya. Kak Ivon, kalau Kak Ivon lihat kayak ini, Kak Ivon ini namanya terseret-seret gitu loh. Iya. Dari masalah sampai ada yang bilang apakah tantenya itu gimana Kak Ivon menanggapinya Kak Ivon? Iya, jadi awalnya itu karena kan saya tinggal di Kalibata City, dan kebetulan saya ini kan memang dekat sama Rizky waktu main sinetron dari tahun 2018 FTV, terus dilanjut 2019, terus kita ketemu lagi di 2020 Cinta Nikita. Nah, Cinta Nikita itu aku jadi hakim. Nggak terlalu banyak peran di situ kan, on off. Tapi Rizky itu pemeran utama sama Nikita Willy. Jadi kita tiap hari ketemu. Nah, kalau tadi Mas,
yang Mas tanya, saya disangkut pautkan sama Rizky, Iya. karena gosip yang menyatakan bahwa ada tante-tante yang memelihara Rizky di Kalibata City. Nah, dikiranya aku, karena begitu saya upload di TikTok, nah terus mereka lihat, wah ini jangan-jangan tantenya, dan banyak komen yang sebenarnya sih negatif, tapi kalau saya lihat sih saya nggak masalah gitu loh, karena kan memang nggak benar, Mas. Jadi saya juga sebenarnya kaget. Nah, saya klarifikasi, makanya banyak yang nanya, media semuanya saya menjelaskan bahwa itu nggak benar. Terus kalau misalnya juga Rizky punya tante-tante di Kalibata City, saya kan bergaul di Kalibata City udah lama, Mas, udah 10 tahun saya tinggal di sana kan gitu loh. Jadi kalau misalnya dia juga ada, saya sih nggak pernah dengar gosipnya sama sekali. Oke, kan ada juga salah satu selebgram atau tiktokers yang ngomong katanya dulu tuh dia ada mami online. Iya, Nah, itu juga ada tante yang masuk ke tante di alamatkannya gitu. Terus ada juga pria gondrong itu lah yang kita sebagai pengacara atau seperti apa gitu. iya. Nah itu dia yang aku nggak tahu sisi buruknya Rizky ya, karena kan kita kan di lokasi syuting kan taunya dia anak baik-baik, dan kesannya ke aku dia sopan, humble, merendah banget loh, Mas, sampai sama aku bilang sama aku kos-kosan kalau memang dia peliharaan tante-tante atau mami siapa online atau siapa, berarti kan dia ketemu aku aja udah berduit pastinya kan gitu loh, pasti dengan gayanya yang hedon. Nah saat itu belum kelihatan. Nah, terus dengan pekerjaannya dia yang punya job stripping, masa sih dia jadi peliharaan dari mami-mami online itu gitu loh. Kan belum ada buktinya juga kan, Mas? Nah, ini kan cuman ngomong-ngomong aja kan. Jadi semuanya itu pernyataan-pernyataan yang ada di media, apa sih, bukan infotainment tapi di Sosmed, ya. sosmed itu, sampai saya bilang ini berani banget sih mereka ya, apa memang ada bukti gitu loh. Kalau memang ada bukti, tolong diperlihatkan gitu loh. Jadi banyak yang menghujat. Nah, sampai saat ini saya masih belum percaya sih. Tante mohon ditegas lagi, berarti tante bukan tante yang saat itu yang dugaannya melihara Rizky Bilar gitu, seperti itu. Iya, bukan. Karena saya sama Rizky Bilar hubungan ibu dan anak. Dan setiap saya ada di lokasi syuting, kita tuh ngobrol ya gimana sih kayak hubungan antara misalnya Mas kan sebagai pemain, aku sebagai ibunya gitu kan. Terus kita beberapa kali juga kita ada apa ya, kayak kita tuh casting gitu loh. Jadi Rizky juga tuh menanjak dari nol, Mas. Jadi kalau dibilang aku jadi maminya kan nggak mungkin. Jadi memang mungkin aja dengan karakter saya, terus dengan ciri-ciri kayak mami-mami mungkin bisa disangkut pautkan. Tapi tante-tante itu kan sampai sekarang belum muncul. Dan aku yang dikira karena aku yang muncul gitu loh, Mas. Nah, aku klarifikasi sekali lagi kalau aku bukan tantenya Rizky yang dimaksud dengan tante-tante yang memelihara dia. Apalagi mami online. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.